Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faris. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Faris. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi pada 2.1. Selamat menyaksikan. Baik, pada pembelajaran kali ini, pada koneksi antar materi ini saya akan mempresentasikan mengenai apa koneksi, apa hubungan antar materi pada materi 2.1 ini, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan terakhir juga kaitannya dengan budaya positif pada modul 1.4. Nah, pertanyaan pemantik yang ada adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas. Baik, mari kita saksikan. Nah, menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya seorang guru agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense bahasa Inggrisnya yang dibuat oleh seorang guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Apa saja kebutuhan murid? Nah, itu semua diupayakan untuk diakomodir semua. Adapun cara penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu yang pertama adalah dengan menyusun rencana pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP, silabus, dan lain sebagainya. Rencana pembelajaran tentunya yang sesuai dengan kebutuhan siswa, antara lain hal ini kita dapat melihat dengan kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini kita dapat mencarinya, menganalisisnya dari bagaimana sikap mereka, kemudian minat siswa dan profil belajar siswa. Nah, kemudian juga menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik dengan manajemen kelas yang baik pula. Kemudian juga dengan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Baik, pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu berkenaan dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil pembelajaran yang lebih optimal. Kemudian, serta bagaimana kaitan antar materi pada modul. Baik, menurut saya cara penerapannya antara lain yang pertama tadi dengan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar murid tadi berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini kita dapat siapkan dengan memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memberikan motivasi kepada siswa dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menggali minat mereka dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing. Terakhir, yaitu dengan profil belajar siswa masing-masing. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan cara dan kenyamanan yang mereka miliki sendiri-sendiri. Anak yang nyaman dengan motoriknya, tentu mereka akan lebih memilih belajar dengan mencari. Ada peta anak-anak, silakan dilihat di sini, kemudian ada ciri-ciri makhluk hidup, silakan kalian melihat ke sana. Itu ada kura-kura, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh kura-kura, apakah ada semua dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya juga menciptakan suasana lingkungan belajar yang baik dengan manajemen kelas yang baik pula pastinya. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini tentu dengan diferensiasi konten, yaitu kontennya apa bahan yang kita siapkan untuk anak-anak. Misal diferensiasi konten ini dengan buku. Anak yang hobi motoriknya tadi, mereka disiapkan dengan puzzle, mereka juga bisa disiapkan dengan gambar-gambar yang berada di pojok-pojok kelas sehingga mereka berjalan dan mereka menyelidiki apa sih ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3, apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh setiap hewan yang mereka temui. Kemudian selanjutnya ya diferensiasi konten dengan membedakan pengorganisasian.
dan format atau bentuk materinya seperti apa. Kemudian diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini dengan membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap siswa untuk memahami konten. Bagaimana prosesnya tadi? Anak yang hanya dengan belajar saja, dengan membaca buku saja mereka sudah paham, tentu diferensiasi proses mereka lebih cepat. Dan diferensiasi produk yaitu dengan membedakan hasil ujian, membedakan hasil tes yang diberikan oleh guru untuk siswa-siswanya. Jadi diferensiasi produk ini tidak sembarangan. Kita tentu harus membedakan anak yang dengan kecerdasan yang tingkat atas, tentu mereka nilainya bagi kemudian pelajaran yang hanya dengan membaca saja tentu mereka lebih cepat untuk memahami. Tapi anak-anak yang dengan motorik yang lebih, tentu mereka akan lebih cepat untuk memahami dengan cara proses tadi berjalan, sehingga hasilnya pun akan berbeda. Nah, kemudian yang terakhir juga tentu dengan melakukan penilaian asesmen secara berkelanjutan, baik itu asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan dapat membantu anak untuk belajar memahami sesuatu dengan lebih cepat. Sebab siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensinya dengan cara mereka yang tentunya lebih menarik menurut mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan keleluasaan bagi siswa untuk menggali potensi yang telah dimiliki oleh mereka berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan oleh guru. Kemudian keterkaitan antar modul, yaitu keterkaitan modul yang pertama adalah keterkaitan dengan modul 1.1. Pada modul 1.1 kita diajarkan bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Juga Ki Dewantara mengajarkan bahwa pembelajaran yang baik akan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ki Dewantara juga mengajarkan bahwa pendidik harus menghamba pada siswa. Nah, pada modul 2.1 ini tentu kita diajarkan agar kita mensistem dan mengatur pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu tadi, yaitu melalui skema pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi hakikatnya juga menuntut guru agar dapat memetakan kebutuhan siswa yang sangat kompleks, sehingga mendorong guru agar melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri. Yang tentunya ini semua ada dalam peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah di sisi lain, guru juga berperan aktif sebagai pemimpin dalam pembelajaran dan menstimulus kepemimpinan kepada siswa. Nah, ini sekarang keterkaitan dengan modul 1.3 dan 1.4 karena ini berkaitan. Nah, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dimaksudkan dan direncanakan pada visi guru penggerak melalui inquiry apresiatif dengan metode baca. Kemudian, dalam aksi nyatanya, pembiasaan budaya positif dapat diaplikasikan pada perilaku keseharian siswa, baik itu di sekolah maupun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.